sini. Alhamdulillah. Aduh, enak banget. Apa kabar? Aku baik. Alhamdulillah. Ya, aku pengen banget deh suatu saat pengen punya kayak ginian gitu. Kamu kerja di sini dulu pertama yang dipelajarin apa sih? Pertama itu kita harus bisa ngeracik kopi, di barista ya. Itu udah hal wajib gitu. Gitu. Jadi ya kalau mau buka ini kita harus tahu nih jenis-jenis kopinya, jenis kopi apa aja. Kan ada macam-macam, ada espresso, ada long black, itu gimana cara kita bikinnya. Tapi yang pasti harus ada step by stepnya Iya, betul. Pembelajarannya supaya bisa kamu main dong kapan-kapan ke tempatku. Aduh, gimana ya ini? Kita cuma berdua doang di sini. Aku sebenarnya sekarang ini punya satu channel YouTube. Kita ngebahas tentang edukasi bahasa Inggris. Woi, kebetulan tuh. Aku di sini customer rata-rata orang kita banyak. Nah, banyak juga orang bule. Nah, pas saat orang bule ini ngomongnya tuh aduh gimana ya? Agak belepetan. Aku tuh mau ngasih tahu kamu sebenarnya di channel YouTube aku tuh udah ada pembelajaran mengenai how to order something. Kalau misalnya mau mengorder sesuatu pakai bahasa Inggris. Tapi yang pasti sekarang aku nggak mau ngebahas itu karena kan tadi kamu bilang kalau misalnya mau mengusahakan sesuatu atau memiliki usaha harus ada step by step untuk bisa berhasil, ya kan? Nah di dalam bahasa Inggris sendiri juga sebetulnya ada step by step how to speak English very well. Jadi bagaimana sebenarnya mau belajar bahasa Inggris itu ada step by stepnya. Tapi sebelum itu aku minta tolong dong kamu sampaikan ke teman-teman semuanya kalau misalnya buat teman-teman semua yang mau belajar bahasa Inggris mungkin bisa apa namanya? The Club ya? The Club channel ya. Saksin terus The Club channel untuk belajar bahasa Inggris. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuh. Nah, teman-teman kali ini tadi sudah saya bilang ya. Oh ya, by the way, this is my friend. Actually, his name is Renggana, ya. Namanya ada Renggana. Dan saya mau ngasih tips buat Renggana nih dan juga buat teman-teman semuanya how to speak English very well. Ya. Kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris nih, ya. Kalau kamu pengen tahu, sebetulnya kan Inggris itu ada 4 step ya. Ada listening, reading, writing, dan speaking. Nah, yang paling utama kalau misalnya kita mau tahu atau belajar bahasa Inggris itu step pertama banget yang harus dikasih tahu, yang harus dipelajari adalah mendengarkan. Nah, when we listen to English word, kalau kita lebih sering mendengarkan kalimat bahasa Inggris, kamu, aku, dan teman-teman juga lainnya, biasanya kita akan inget-inget nih gitu. Oh, tadi orang itu ngomong apa ya? Atau ketika kita ngomong atau mendengar satu kalimat bahasa Inggris, kita pasti absorb alias menyerap kan. Nah, cara paling tepat nih teman-teman kalau misalnya mendengarkan kalimat bahasa Inggris langsung buru-buru disimpan. Oh, kalimat ini. Itu adalah cara yang paling cepat untuk mendengarkan kalimat bahasa Inggris. Lalu setelah itu yang paling mudah lagi biasanya kalau kamu terjun langsung ke lingkungan di mana orang-orang itu adalah orang-orang asing. Jadi kita secara tidak langsung berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Yes, betul. Ketika kamu ketemu dengan orang asing, kamu mendengarkan mereka ngomong, mau nggak mau kan tiap hari itu telinga itu kan akrab nih dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tips atau cara bagaimana sebenarnya kita bisa lancar berbahasa Inggris gitu. Nah, terus kalau misalnya ada kata baru nih, misalnya di telinga terdengar kalimat yang belum pernah kita dengar sebelumnya, langsung buru-buru kita catat dan kita cari tahu artinya. Sekarang kan banyak ya, kamu bisa langsung di kamus ya, by Google or something, kamu bisa langsung cari tahu artinya. Nah, itu juga cara yang bisa dilakukan apabila kita mau belajar bahasa Inggris dengan cepat. Nah, langkah kedua nih, Renggana dan juga teman-teman, ini kita bisa juga writing. Ini sebetulnya langkah yang lebih sulit. Langkah yang lebih sulit dari tahapan listening tadi. Pertama itu adalah menulis. Jadi ketika kita pengen tahu kalimat sesuatu atau kata bahasa Inggris yang belum kita tahu, kita cari di dalam tulisan atau kita tuliskan. Misalnya nih kayak ini. Ada contoh ya. Homemade caramel popcorn coffee. Nah, ini kan tulisan sebetulnya kan. Nah, kita harus bisa juga bisa menuliskan kata supaya kita tahu apa yang mau kita sampaikan. Kita juga bisa menulis gitu.
pilih satu topik atau pilih satu bahasan yang ingin kamu omongin, lalu kamu cari tahu artinya di kamus gitu. Nah, terus ada juga membaca. Kamu paling suka baca nggak? Baca suka sih ya, cuman aku lebih suka tuh untuk menonton gitu. Nah, Baca. Oke. Paling kalau baca buku udah nggak zaman kali ya. Sekarang orang udah nggak zaman lagi baca buku. Tetapi kita juga bisa baca tulisan dari beberapa tayangan kan. Misalnya apa tadi yang kamu lihat? Ya mungkin kayak film ya, film. Mungkin aku sedikit belajar dari situ. Aku ngeliat film, misalkan film-film action gitu yang menggunakan bahasa Inggris. Cuman berusaha caranya supaya aku nggak baca teks. Nah, pasti kamu ngelihat dulu kan dia ngomong apa, dan habis itu kamu lihat teks. Oh, ternyata kalimatnya misalnya I love you. Ya, artinya aku cinta kamu. Nah, kamu pasti dengan cara seperti itu. Benar banget. Apa yang dilakukan sama Ranggana itu juga benar teman-teman ya. Dengan membaca kita juga bisa sebetulnya mengabsorb atau mengambil kalimat atau kata bahasa Inggris tadi. Nah, yang terakhir adalah speaking. Kalau udah dengerin, ngerti, terus writing kamu juga udah bisa, terus kamu baca juga udah gampang, pastinya harus apa? Dipraktekin speaking. Coba ngomong bahasa Inggris. Masih belepetan. Tapi yang pasti harus berani ngomong bahasa Inggris ya. The important thing is remember bahwa ketika kita mau mengucapkan satu kata itu nggak harus perfect teman-teman ya. Ketika kita mau ngomongin satu hal itu nggak harus perfect. You have to be brave to say something in English even though this is wrong. Nah, aku punya tips nih buat kamu dan juga teman-teman semuanya ya. Kalau kamu mau belajar bahasa Inggris ya, yang pertama nggak usah takut salah. You don't have to be afraid. Don't worry about making mistakes. Because you will make mistakes anyway. Dan make mistake as a learner is good. Karena kamu belajar sebagai seorang pembelajar yang membuat kesalahan itu penting. Benar. Kenapa? Karena kamu nggak akan tahu yang benar kalau kamu nggak bikin salah. Ya kan? Jadi kamu nggak usah takut ya teman-teman semua. Don't be afraid if you want to speak English or learn about English and you make mistake. And yang nomor dua itu adalah be patient. Kamu mesti sabar. Karena this isn't a one day process. Artinya ini bukan proses kamu dengerin musik terus kamu langsung bisa ngomong bahasa Inggris khusus, nggak bisa. Karena learning by process ya. Semua itu learning by doing. Kayak Mas Momo juga ya. Kamu bisa bikin kopi juga pasti karena belajar kan, nggak cuma sehari. Kamu juga pasti di sini kerja juga nggak sehari kan, gitu. Nah, terus ada juga tips lainnya, jangan lupa komunikasi dengan orang lain ya. Kalau misalnya kamu ketemu sama bule, coba deh kamu tanya-tanya how are you sir, apalah segala macam. Berani nggak? Insya Allah berani. Insya Allah berani ya. Terus jangan lupa learn certain phrases kayak tadi nih. Kalau misalnya pengen belajar frase-frase apa saja, pastiin kamu harus nonton The Club, Dania English Club. Kamu juga Dania English Club karena di situ banyak sekali pembelajaran-pembelajaran dan frase-frase yang bisa kamu ambil untuk kamu ketahui bagaimana sebetulnya belajar bahasa Inggris yang baik. Terus kalau mau ngomong takut salah, biasanya kamu ngapain? Ngomongnya pakai pelan-pelan. Udah gitu nah kebanyakan seperti itu, jadi kita kebanyakan mikir gitu kan, kita mau nyampaikan apa nih, nah itu kayaknya nggak enak gitu. Tapi yang pasti belajar bahasa Inggris itu memang harus pelan-pelan. Jadi kalau misalnya ngomongnya takut salah, talk slowly dan carefully. Talk slowly and also carefully. Jangan terburu-buru ketika mau membuat sentence ya. Kalau misalnya you want to make a sentence, don't rush. Artinya jangan terburu-buru. Terus perhatikan juga nih, kalau kamu udah belajar bahasa Inggris, pasti kan kamu pengen jangan sampai salah nih kan? Pronunciation-nya dibenarin. Gitu. Pronunciation itu ejaan ya. Bagaimana cara pengucapannya? Misalnya coffee, bukan kopi. Kopi bahasa Indonesia, coffee. Terus tea. Nah itu juga kita harus bisa mengucapkan pronunciation yang benar. Terus pasti cari tutor kalau misalnya semua udah dilakukan tapi masih belum bisa klik juga bahasa Inggrisnya. Find a tutor is the best way to help you learn English. Sekarang kan tutor saya udah ada nih di channel Club gitu kan. The Club. The Club. Ya tinggal kita nonton aja, buka di YouTube.
Nah, benar banget. The Club adalah tutor terbaik untuk kamu belajar bahasa Inggris. Tentunya bersama saya Dania Agatha. Nah, itu tadi tips saya untuk kamu semua dan juga buat kamu Renggana. Jangan lupa buat subscribe ya. Kamu juga ya. Jangan lupa untuk tetap mendapatkan pembelajaran lainnya. Subscribe channel The Club Dania English Club bersama saya Dania Agatha. Dan jangan lupa untuk like dan juga share video ini. Saya Dania. Saya Renggana. Kita berdua pamit. Dah, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.